Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Video ini merupakan video presentasi bisnis plan mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 4 kelas 2C Prodi PG PAUD. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Nur Apri 1905942, Yuniasi 1905464, Ratna Mulyani 1901046, Devi Fitriani 1901230, Dita Nailur Rahmah 1905956, dan Christine Stinjak 1904496. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bagaimana rancangan produk yang sudah kami rencanakan, yaitu dengan nama produk Station Box. Latar belakang kami memilih usaha produk perlengkapan alat tulis atau stationery, yaitu karena di zaman yang serba digital ini, kita tetap memerlukan alat tulis untuk mencatat ataupun mengerjakan sesuatu. Usaha ini tidak terlalu rumit seperti usaha produk kuliner. Karena apa? Karena alat tulis selalu dicari dan tidak akan pernah basi. Melihat kebutuhan konsumen yang besar terhadap alat tulis, menjadikan usaha ini tidak akan pernah surut perkembangannya. Oleh karena itu, dengan melihat peluang yang cukup menjanjikan tersebut, kami memilih usaha ini. Dengan kreativitas yang kami miliki, kami sedikit memodifikasi dan berinovasi dalam menciptakan desain produk. Oleh karena itu, produk yang kami ciptakan dapat berdaya saing dan tentunya dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang serta dapat menarik perhatian konsumen. Visi dari usaha kami yaitu menciptakan, mengembangkan, dan menyediakan perlengkapan alat tulis dengan desain produk yang inovatif, bermutu, kompetitif, serta memberikan pelayanan yang optimal dan profesional. Misi dari usaha kami yang pertama mengembangkan produk perlengkapan alat menulis dengan desain yang inovatif. Yang kedua, memberikan produk yang bermutu pada customer. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang optimal dan profesional dengan ramah, tepat, serta cepat. Dan yang keempat, mengutamakan kepuasan customer. Yang kelima, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tujuan dari pendirian usaha kami yang pertama yaitu kami ingin mencoba aktif di bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang kedua, kami ingin menambah pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausaha. Yang ketiga, kami ingin mengembangkan produk perlengkapan alat tulis dengan desain inovasi yang baru. Yang keempat, kami ingin menjalin relasi antara pelanggan atau customer. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait gambaran umum usaha stationery. Yang pertama, kami menyediakan perlengkapan alat tulis untuk semua kalangan. Jadi, dari anak PAUD hingga dewasa bisa memakainya. Lalu, produk yang kami sediakan itu berupa buku catatan atau disebut binder, kumpas pensil, dan juga stiker. Nah, untuk buku catatan yang kami produksi didesain dengan sekreatif mungkin agar dapat menarik konsumen. Selain itu juga terdapat journaling diary di dalamnya. Sedangkan untuk tempat pensil, kami membuatnya dari ranting yang kering. Tentunya didesain dengan desain yang kreatif juga. Lalu, customer dapat merequest pesanannya. Mereka dapat mendesainnya sesuai dengan keinginannya. Hal itu tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan fisik motorik halus mereka. Bahasan selanjutnya terkait konsep dan strategi usaha. Nah, peluang bisnis ataupun usaha alat tulis sekolah tidak akan pernah surut dalam perkembangannya, karena tentunya setiap zaman itu perlu memerlukan alat tulis. Kebutuhan akan produk dari alat tulis akan selalu diperlukan dan dibutuhkan. Karena seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan, maka kebutuhan akan alat tulis akan selalu dicari di pasar. Nah, untuk bisnis ini, prospek kewirausahaannya sangat besar untuk beberapa tahun ke depan. Buku yang disediakan berupa buku catatan atau binder, tempat pensil, dan juga stiker. Customer pun dapat merequest pesanannya sendiri, jadi mereka akan mendesainnya sendiri dengan apa yang mereka inginkan. Penjelasan berikutnya terkait
konsep dan strategi penempatan harga. Yang pertama, strategi yang akan kami terapkan antara lain menerapkan strategi penempatan harga yang sederhana. Dalam artian harganya terjangkau, murah, semua kalangan pun dapat membelinya. 2. Menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan harga yang diberlakukan menurut biaya yang diberikan kepada konsumen dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, penetapan harga dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha ini secara kontinu atau secara terus-menerus. Selanjutnya ada target produksi, penjualan, serta perkiraan laba kotor. Dalam satu produk kami mempunyai HPP yaitu 30.000 dan harga per unitnya itu harga dijualnya 39.000 sehingga kami memperkirakan laba kotornya adalah 9.000. Maka kami memperkirakan laba bersihnya dapat dari pengurangan antara laba kotor dengan biaya operasional. Terlihat di tabel bahwa bulan pertama kita akan dapat laba bersih senilai 34.000, bulan kedua kita akan mendapat laba bersih senilai 70.000, dan bulan ketiga kami akan mendapatkan laba bersih senilai 115.000. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada penanggung jawab yaitu saya sendiri, Nur Aprila ini. Ada keuangan yaitu Yuniasi, dan ada tim produksi yang meliputi Devi Fitriani, Dita Nailur Rohmah, dan Christine Sitinja, serta tim pemasaran iklan yaitu Ratna Mulyani, Dita Nailur Rohmah, dan Devi Fitriani. Keunggulan dari produk Station Box ini, yang pertama, buku catatan didesain sekreatif mungkin dan terdapat journaling daily di dalamnya. Nah, di dalam buku ini, kita bisa menulis jurnal harian. Kemudian, ketika menulis jurnal harian ini, kita bisa sambil melihat buku catatan dengan motif yang beragam-ragam. Yang kedua, tempat pensil dibuat dari ranting kering dengan desain menarik. Nah, di sini kita memanfaatkan limbah sekitar kita yaitu ranting kering. Daripada dibuang, maka lebih baik kita manfaatkan menjadi suatu karya yang bernilai, yaitu menjadi tempat pensil. Yang ketiga, stiker dengan desain estetik dan lucu, terkhusus nih buat anak usia dini yang suka imut-imut. Stiker yang dibuat unik daripada yang lain sehingga muncul keinginan kita untuk memiliki stiker tersebut. Yang keempat, segi harga sesuai dengan kantong pelajar. Jadi dapat dibeli oleh semua kalangan, terutama untuk kalangan pelajar anak usia dini, sekolah dasar, sekolah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, yang terakhir, desain produk yang unik dengan tambahan stiker dan aksesoris lainnya yang diberikan. Keunikan setiap produk kami, yang pertama, ada bermacam-macam desain yang bisa diakses. Terkhusus nih, untuk anak usia dini, misal kartun, animasi, maupun tokoh superhero lainnya. Jadi, anak-anak memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk requestan ini. Yang kedua, mengikut sertakan anak ataupun konsumen dengan desain pembuatannya saat membuat suatu produk Station Box ini. Jadi di sini anak-anak dan konsumen dapat langsung mengetahui cara pembuatannya dan pasti menambah ilmu pengetahuan mereka dalam membuat suatu karya. Yang ketiga, bahan yang digunakan untuk tempat pensil menggunakan bahan dari lingkungan nih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menggunakan ranting tanaman yang sudah kering, jadi dimanfaatkan. Yang terakhir, keunikannya yaitu buku catatan terdapat journaling daily di dalamnya untuk menulis aktivitas harian yang ingin kita lakukan sehari-hari tanpa perlu kita repot-repot mengingatnya. Dampak positif dan negatif untuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ternyata Station Box ini memiliki dampak positif dan negatif. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu dampak sosial. Dampak positifnya, bisnis ini berguna untuk semua orang. Kenapa? Bukan hanya untuk anak-anak saja, tetapi untuk semua kalangan. Yang kedua, stationery ini dianggap praktis dan ringan, bisa dibawa kemana-mana, bisa kita tempatkan di dalam kantong kita maupun di mana saja. Tetapi nih, ada sisi negatifnya dalam dampak sosial. Adanya resiko pada saat kita menggenggam buku, tempat pensil, dan stiker secara tidak berhati-hati, bisa saja jatuh sehingga menjadi kotor atau bahkan rusak. Jadi, maka dari itu teman-teman semua ketika
megang station box ini harus diletakkan di tempat yang kering dan juga tempat yang aman. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari ekonomi. Dampak positif yang pertama yaitu bisnis stationery dapat menguntungkan karena harga jualnya tergolong tinggi dan produk ini dijual melalui online dan offline dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, dampak positifnya yaitu stationery termasuk dalam kategori perlengkapan. Nah, ini berarti penggunaannya biasanya habis dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari ekonomi, yaitu jika membeli secara online, waktu pengiriman barang akan cukup lama sampai karena estimasi pengirimannya tergantung dengan lokasi. Yang kedua yaitu dampak negatifnya karena pandemi, pesaing produk semakin tinggi. Pada masa pandemi ini, banyak penjual lain yang berpindah haluan untuk melakukan promosi secara online. Nah, yang ketiga ada dampak positif dan negatif dari lingkungan. Dampak positif yang pertama yaitu kehadiran penjualan ini dapat mengundang orang lain untuk menjual hal yang sama, sehingga dapat berguna untuk semua kalangan. Yang kedua ada menggunakan bahan dari alam. Produk tempat pensil ini dibuat dengan ranting pohon, sehingga sangat ramah lingkungan. Adapun dampak negatifnya yaitu jika penjualan lebih kreatif, orang-orang akan berpindah haluan untuk membeli produknya. Adapun solusinya yaitu yang pertama, disediakannya stasiun box ini agar anak dapat lebih mudah ketika akan menggunakan peralatan sekolah, termasuk meningkatkan sikap kerapihan dan kedisiplinan anak. Yang kedua, dari segi harga disesuaikan dengan kondisi keuangan pelajar, sehingga sangat terjangkau bagi pelajar untuk memilih produk kami. Yang ketiga, kami harus lebih kreatif dalam mendesain produk, karena pada masa pandemi ini tentunya banyak produk lain yang juga melakukan penjualan secara online. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, produk station box ini didistribusikan dan melakukan promosi secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, produk station box ini juga didistribusikan di daerah kelompok kami tinggal seperti Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Subang, Medan, dan Kuningan. Yang ketiga, produk station box ini juga melayani dengan COD atau hanya untuk daerah yang terjangkau oleh kelompok kami. Yang keempat, produk station box ini mengiklankan dan mempublikasikannya melalui online shop, website, serta media sosial. Nah, selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi ini dibagi menjadi 3, yaitu geografi, demografi, dan psikografi. Nah, pada aspek geografi ini, produk yang kami jual dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di pedesaan maupun ada di perkotaan. Karena kami menggunakan sosial media sebagai iklan dan promosi, maka produk yang kami tidak akan terbatas pada satu tempat saja. Nah, selanjutnya ada aspek demografi. Pada aspek demografi ini bisa dibeli oleh semua gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, usia konsumen pun bisa dari mulai anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Nah, karena produk kami ini merupakan produk yang dibutuhkan oleh seorang pelajar. Nah, selanjutnya ada aspek psikografi. Nah, pada psikografi ini produk yang kami jual itu bisa dipakai oleh berbagai usia, maupun itu dari anak usia dini hingga mahasiswa. Nah, untuk kualitasnya sendiri kami tidak akan menggunakan barang yang sembarangan, tapi kami akan menggunakan barang yang berkualitas untuk menciptakan produk yang berkualitas pula. Untuk penetapan pasar atau targeting terbagi menjadi 3 aspek lagi, yaitu yang pertama aspek geografi, demografi, dan psikografi. Pada aspek geografi, produk yang kami tawarkan ini ada di seluruh wilayah mulai dari desa hingga perkotaan. Nah, jadi konsumen dapat membeli produk kami secara online. Nah, yang kedua ada aspek demografi. Nah, pada aspek demografi ini target yang kami cantumkan yaitu untuk pria, wanita, dan anak-anak, dan dimulai dari usia prasekolah hingga mahasiswa. Nah, untuk
aspek psikografinya sendiri, yaitu untuk yang hobi menulis jurnal ataupun hobi menggambar dan hobi menulis yang lainnya bisa memiliki daya beli yang tinggi dan mengikuti tren dan fashion sehingga tidak ketinggalan zaman dan modelnya menarik. Selanjutnya yaitu positioning atau penempatan. Nah, stasioner ini dalam bahasa Indonesia yaitu mengacu pada benda-benda yang berhubungan dengan administrasi yang digunakan untuk alat tulis menulis seperti pensil, pulpen, alat menggambar, buku, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan jenisnya, stasioner ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu ada kategori alat tulis, ada file organizing, buku, kertas, dan peralatan umum, yang masing-masingnya memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, untuk tagline atau slogan dari produk kami yaitu Find your stationery source of inspiration, atau dalam bahasa Indonesianya, temukan sumber inspirasi dari alat tulis Anda. Dapat disimpulkan bahwa produk yang kami jual merupakan produk alat tulis atau biasa disebut stationery yang kami beri nama produknya sebagai station box. Prospek penjualan stationery di kalangan masyarakat termasuk baik karena didukung oleh beberapa faktor seperti harganya ekonomis, penyajian yang mudah, bahan bakunya juga dapat didapatkan dengan baik sehingga dapat menarik minat masyarakat dari semua kalangan dengan mudah. Tetapi tetap harus diwaspadai dengan jumlah pesaing yang semakin banyak sehingga produk yang kami buat harus dijaga kualitasnya dan kami harus mengembangkan kreativitas kami dalam pembuatan produknya. Harapan kami ke depannya, semoga station box ini dapat dijalankan dengan baik dan juga dapat menarik minat masyarakat lebih banyak lagi, sehingga memberikan dampak positif terhadap semua masyarakat dari semua kalangan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai bisnis point, yaitu station box. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.